Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang indera penglihatan pada manusia dan hewan. Masih materi IPA SMP MTS kelas 8 semester genap. Dipersembahkan oleh saya Nurul Ernawati, Sarjana Pendidikan dari MTS Negeri 2 Trenggalek. Kita bahas tentang indera penglihatan pada manusia. Mata kita dapat melihat benda karena adanya cahaya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang mengenai benda tersebut kemudian dipantulkan ke mata kita. Jadi kalau tidak ada cahaya maka mata kita tidak bisa melihat. Kita lanjut ke bagian-bagian mata. Di situ ada sklera, ada iris, ada kornea, ada pupil, ada aquarius humor, ada vitreolus humor, ada otot ciliaris, ada lensa yang merupakan lensanya lensa cembung, kemudian ada saraf, ada juga retina. Beberapa bagian penting mata yaitu kornea itu berfungsi melindungi mata bagian dalam. Iris mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Iris juga memiliki fungsi mengatur lebar kecilnya pupil. Sedangkan pupil berfungsi untuk memasukkan cahaya yang masuk ke mata. Lensa mata seperti tadi sudah saya katakan bahwa yang namanya lensa mata merupakan lensa cembung atau lensa positif, sehingga berfungsi membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian yang kelima adalah retina. Retina berfungsi untuk menangkap bayangan. Sedangkan yang keenam adalah bintik kuning. Bintik kuning adalah berfungsi meneruskan rangsangan yang diterima ke otak. Kita lanjut pada daya akomodasi mata. Jadi, daya akomodasi mata adalah kemampuan menebal dan menipisnya lensa mata sesuai dengan jarak benda yang dilihatnya, atau daya untuk membuat lensa mata lebih cembung atau lebih pipih sesuai dengan jarak benda yang dilihat. Kalian perhatikan perubahan lensa mata ketika melihat jauh, maka lensa mata lebih pipih. Sedangkan pada saat melihat dekat, maka cahaya lensa matanya semakin cembung. Kita bahas yang namanya cacat mata. Apabila daya akomodasi mata berkurang, maka mata akan mengalami cacat mata. Ada beberapa macam cacat mata, yaitu yang pertama adalah hipermetropi atau rabun dekat. Jadi pada saat melihat dekat maka bayangan jatuh di belakang retina. Apabila kita menggunakan lensa, maka diharapkan bayangan itu jatuh tepat pada retina. Kuat lensa yang harus digunakan mata yang mengalami hipermetropi adalah P sama dengan 100 per SN dikurangi dengan 100 per PP. SN titik dekat mata normal biasanya 25 cm. PP adalah jarak paling dekat yang bisa, jarak terdekat yang bisa dilihat oleh mata. Biasanya jarak titik dekatnya itu bergeser menjauhi mata. Jadi kalau titik dekat mata normal 25 cm, maka PP-nya lebih besar dari 25 cm. Cacat mata yang kedua adalah miopi atau rabun jauh. Kalau kalian perhatikan pada saat kita melihat jauh, maka orang yang mengalami cacat miopi, maka bayangan tidak sampai pada retina, sehingga memerlukan lensa yang berfungsi untuk lebih menyebarkan sinar, yaitu lensanya adalah lensa cekung. Sehingga setelah memakai lensa, maka bayangan jatuh pada retina. Kuat lensa yang harus digunakan orang yang mengalami cacat miopi menggunakan rumus P sama dengan min 100 per PR. Min karena lensanya adalah lensa negatif. PR adalah jarak terjauh mata. Mata normal memiliki jarak terjauh tak terhingga, sehingga pada saat orang mengalami cacat miopi maka titik jauhnya tidak tak terhingga alias terhingga tertentu. Itu adalah orang yang mengalami cacat miopi. Cacat mata yang berikutnya adalah buta warna. Buta warna merupakan suatu kelainan pada mata yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Penyakit ini bersifat menurun. Buta warna ada yang buta warna total dan ada yang buta warna sebagian. Bagi yang buta warna total hanya mampu melihat warna hitam dan putih saja. Sedangkan buta warna sebagian tidak dapat melihat warna tertentu. Contohnya bisa merah, bisa hijau, atau bisa biru. Cacat mata yang berikutnya adalah presbiopi atau mata tua.
Kelainan jenis ini membuat si penderita tidak mampu melihat dengan jelas benda-benda yang berada jarak jauh maupun benda-benda yang berada pada jarak dekat, karena titik jauhnya terganggu, titik dekatnya juga terganggu. Hal tersebut diakibatkan oleh berkurangnya daya akomodasi mata. Kelainan ini biasanya diatasi dengan kacamata rangkap, yaitu kacamata cembung dan cekung, atau biasa disebut dengan kacamata bifokal. Cacat mata yang terakhir adalah astigmatisme. Astigmatisme biasa disebut dengan silinder adalah gangguan mata karena penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Hal ini disebabkan cacat lensa yang tidak dapat memberikan gambaran garis vertikal dan horizontal secara bersamaan, sehingga penglihatan menjadi kabur. Cacat mata astigmatisme dapat diatasi dengan menggunakan lensa silindris atau lensa silinder. Kita lanjut pada indera penglihatan pada serangga. Serangga mempunyai cara melihat suatu benda dengan cara yang sangat berbeda dengan manusia. Apabila manusia hanya memiliki 2 buah mata untuk melihat, serangga memiliki banyak sekali mata untuk melihat, sehingga mata serangga disebut dengan mata majemuk. Kalau kalian perhatikan sebenarnya kan hanya ada 2 kelihatannya, tetapi di dalam 2 itu terdapat omatidium, di mana setiap omatidium ada kornea, ada fotoreseptor, ada kerucut kristialin. Jadi banyak sekali mata-mata kecil yang ada di dalam 2 buah matanya serangga. Setiap mata disebut dengan omatidium. Omatidium merupakan jamak dari omatidia. Setiap omatidium berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Setiap omatidium terdiri atas 1 lensa yang merupakan 1 faset mata majemuk, kemudian kerucut kristalin yang tembus cahaya, yang ketiga sel-sel penglihatan yang peka terhadap cahaya, dan yang keempat adalah sel-sel yang mengandung pigmen yang memisahkan antara omatidia. Setiap omatidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari suatu daerah objek dan dari arah yang berbeda. Nah, gabungan dari hasil-hasil omatidium itu nanti akan menghasilkan bayangan mozaik yang menyusun seluruh pandangan serangga, sehingga serangga itu bisa ada objek yang sampai ke otaknya serangga bahwa yang dilihat adalah suatu benda. Itu adalah indera penglihatan pada serangga. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.